Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur. Salam sejahtera, salam sehat tentunya buat teman-teman semua di sana. Oke, siang kali ini kembali bertemu dengan saya FKB Project Channel. Kali ini saya ada di tempat dimana Bapak Ali Topan yang dulunya namanya Ali Topan sekarang Aliudin. Ini disinilah beliau tinggal. Nah, di sini nanti saya akan tanya-tanya, akan berkomunikasi bagaimana sih pengalamannya beliau pada saat ada di dalam tahanan di tahanan Salemba. Nah, namun sebelum itu sedulur tentunya jangan lupa like, subscribe serta komennya di kolom bawah berikut ini agar teman-teman akan selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari FKB Project Channel tentunya. Dan tak lupa semoga channel ini dapat berkembang, bermanfaat serta berguna buat teman-teman kita semua. Oke sedulur, kita ikuti cerita ataupun kita ikuti bagaimana sih kehidupannya Bapak Ali Topan waktu ada di tahanan Salemba. Oke lur, ikuti terus. Ini teman-teman tempat tinggalnya Bapak Aliudin. Nah, yang awalnya namanya Ali Topan sekarang sudah menjadi Aliudin setelah keluar dari Salemba. Beliau tinggal di sini nih. Seperti ini. Nah, ini kondisinya tempat tinggal Bapak Aliudin yang saat ini ditinggali, saudara. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oh iya Pak, Pak Aliudin ini saya datang lagi ke sini. Ini saya mau ngobrol-ngobrol, mau bertanya-tanya gimana sih pengalaman atau kehidupan di dalam penjara itu seperti apa? Mungkin di dalam penjara itu dikasih semacam bimbingan, diarahkan untuk ke jalan yang lebih baik, untuk mencari pekerjaan yang bagus. Itu gimana Pak Aliudin? Coba saya pengen tahu gitu. Itu kalau di penjara yang pasti nggak enak, itu pasti ya. Cuman yang namanya lembaga pemasyarakatan itu sebenarnya di sana pun ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya apa itu? Yaitu untuk melatih kita bermasyarakat yang baik menurut aturan-aturan negara. Sebagai contohnya, kita diajari suatu kerajinan. Kepintaran kita itu apa? Misalnya kita bisa bikin batako lah sebagai contoh gampangnya. Ya nanti ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh bapak-bapak dari sipir penjara itu yang namanya bimbingan. Bimbingan itu dia mengajarkan kita untuk berdikari sendiri atau berusaha sendiri tanpa harus menyusahkan orang lain. Ya suatu contoh ya itu tadi, batako ada, terus yang bisa jahit, yang biasa masak ya di dapur nanti belajar dia. Ada juga bimbingan-bimbingan lainnya, contohnya untuk masalah keagamaan. Nah, keagamaan kita diajari sana, dibimbing untuk mengenal suatu agama yang kita percaya. Ada juga ke gereja, ada yang diajari ngaji, macam-macam. Itu tergantung kitanya juga. Kita punya niatan untuk kembali ke masyarakat itu, kembali ke kehidupan kita yang lalu, atau melalui bimbingan-bimbingan tersebut kita berjalan sesuai dengan anjuran pemerintah bahwasanya memang kehidupan yang kita lalui sebelumnya itu nggak ada manfaatnya. Pertama, yang keduanya ya nyusah ke orang banyak. Jadi begitu sedulur, saudara semua, pada saat di dalam penjara ternyata beliau itu ada bimbingan ya, semacam ibaratkan anak sekolah lah di dalam lembaga tersebut, ada diajarin untuk mandiri
Ya diantaranya ada pelajaran-pelajaran yang disampaikan dari sipirnya, ya Pak ya. Ya, siap. Ya, betul, dari sipirnya itu ada mungkin yang punya keahlian ya meneruskan, contoh tukang batu atau dia punya kerajinan yang lain, keahlian-keahlian lain Bengkel seperti juga itu. ada. Bengkel, nah, seperti itu saudara-saudara, teman-teman semua. Jadi kehidupan di narapidana itu di dalam LP itu pahit ternyata. Waktu itu kebetulan memang saya juga ada bapak-bapaknya sipir, kalau belum pensiun yang sekarang ini namanya Pak Ismet. Nah di dalam situ saya diajarin berdagang sama beliau, ya berdagang. Jadi diajarin caranya memanage keuangan dalam dagang dengan hasil yang sangat kecil. Nah itu pelajaran yang saya terima waktu itu. Nah sampai sekarang ya tak praktekkan, bisa dilihat sendiri dari botol bekas saja saya manfaatkan sedikit demi sedikit. Itu sedulur, jadi Pak Aliudin ini sudah mulai merambah untuk ke jalan yang benar. Dia nggak mau nyopet lagi, nggak mau, intinya nggak mau berbuat yang kriminal lagi. Nah beliau ini sekarang sudah mulai merintis usahanya dengan mengepulkan bahan-bahan limbah itu sedulur. Mungkin ada lagi Pak? Ya untuk rekan-rekan yang masih di dalam ataupun yang sudah keluar, itu ya Mbok Yao yang sudah saya alami sejauh saya di jalanan, bahkan dengan suatu gelar ahli topan, itu pun nggak ada gunanya apabila kita itu masih menyusahkan orang. Gelar ahli topan itu artinya apa itu Pak? Gelar Ya ahli topan. zaman-zaman bapak muda dulu ya, bapak muda dulu itu yang suka, yang anak jalanan lah, anak jalanan punya gelar ahli topan. Jadi ahli topan itu gelarnya untuk anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan Di masa-masa di masa beliau ini tuh, muda dulu. saudara-saudara. Nah itu semuanya nggak ada gunanya kalau kita nggak punya usaha. Coba bayangkan saja, kalau dari muda kemarin itu saya sudah dagang, mungkin sekarang sudah jadi saudagar. Tapi karena kebanyakan hobinya, yang hobinya nyopet, ya kan, jadinya kayak begini. Iya, iya, iya. Nah itu nggak ada gunanya, uang habis saja. Terus gini, Pak Aliudin, kalau kehidupan di dalam di dalam suatu lembaga pemasyarakatan atau LP itu kan, nah, di situ tuh ada kekerasan atau ada pembinaan-pembinaan yang sifatnya fisik, itu ada nggak? Kayak misalkan yang baru masuk itu posisinya bagaimana, terus kalau misalkan ada yang masuk berikutnya nanti yang sudah masuk tadi, atau ada jabatan atau bagaimana gitu, gimana? Ya kalau untuk perkenalan wajar lah, dipukul sekali dua kali sama kawan-kawan, untuk perkenalan aja, masuk aja, masuk. Kalau udah gitu mah kita udah berbaur, kita saling kenalan seperti biasa layaknya di luar. Cuman kalau masalah kekerasan, orang namanya isinya penjahat, ya berantem tiap hari ada. Ya bawa pinter-pinter kita aja bawa diri, pinter-pinter kita bawa diri, yang namanya isinya penjahat. Nah orang di situ yang masuk ke situ rata-rata, nah orang yang suka kejahatan semua, ya. Nah kalau untuk bimbingan untuk fisik, ya kita di sana kan setiap 1 minggu itu tiap hari Jumat, kalau nggak salah kita itu memang ada senam, ya kan, kegiatan-kegiatan kayak bersih-bersih, olahraga ada. Jadi dianjurkan sama bapak-bapak itu, ya memang kegiatan seperti layaknya kita bermasyarakat aja. Ya kalau kekerasan wajar, ada selek sedikit sama temen masalah omongan atau apa, ya menusuk 1 kali 2 kali aja juga udah biasa. Jadi begitu saudara, sedulur semua, untuk kehidupan di dalam lembaga pendidikan ternyata ada, ya biasalah, wajar perkenalan katanya. Jadi mungkin kalau itu senior junior lah kan, seperti itu. Jadi di sana pun juga ada pembinaan fisik ya, yang berbentuk olahraga dan lain-lainnya, seperti itu teman-teman. Oh iya, Pak Topan, Pak Udin, lupa, sorry Pak Udin sekarang. Nah, itu yang paling ditakuti nih, pertanyaan saya, yang paling ditakutin orang masuk di dalam LP itu, ya kan ada yang ditakuti, misalkan yang masuk karena pembunuhan, karena dia membunuh atau apa. Yang paling ditakuti ini yang saya tanyakan.
Ini kalau masalah yang kita masuk paling ditakutin itu hanya dua macam. Yang satunya sudah pasti itu Wah. orang gila. Orang gila. Orang gila yang masuk ke situ. Kalau orang gila kan nggak masuk L, Pak. Ya, belagak gilanya. Oh, iya iya, pura-pura gila. Iya, selon dia. Hmm. Yang keduanya, yang paling ditakutin dan paling dibenci itu orang yang 378. Penipuan. Iya. Masalahnya mulutnya itu bisa bikin kita bunuh diri. Di Jadi, dalam itu. jadi kalau pembunuh, Wah, udah nah, biasa itu mah. biasa, so, Udah teman-teman. biasa. Ternyata yang paling ditakutin itu adalah 378, penipuan. Mungkin karena mulutnya manis gitu kan. Jadi bisa saling timbul fitnah atau apa gitu. Bisa perang massa, Nah. diadu domba kita. Itu 378 sedulur. Kalau pembunuhan mah, wah, yang namanya kita kejahatan ya. Kita juga bisa bunuh orang ya, sama. Kalau udah masuk ke situ mah udah, mau bunuh berapa orang juga kita nggak bakalan ngeri. Udah selon udah. Oke Pak Ali. Nah ini Pak Ali kan sekarang tinggalnya di sini nih. Tinggal di sini nih gimana Pak Ali? Udah merasa nyaman dengan lingkungannya atau udah bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya atau gimana Pak Ali? Kalau nyaman ya relatif ya. Kalau nyaman itu relatif kita yang bikin. Itu ada di perasaan. Cuman yang saya rasakan sekarang ini, dengan apa yang saya hasilkan dengan ini ngumpulin barang-barang bekas, saya berdikari sendiri, ya kan? Saya merasa nggak nyusahin orang lain. Itu seolah ketebus kesalahan saya. Kesalahan saya di masa lampau yang suka bikin susah orang. Ya bayangin aja ya, barang orang gua ambil. Nah tentu susah, kita nggak tahu keadaan orang itu seperti apa, Iya iya. ya kan? Nggak tahu kita. Itu sangat merasa berdosa sekali. Nah dengan saya di sini usaha sendiri, ya sedikit-sedikit lah. Kita setidaknya merasa bersyukur pertama pada Tuhan tuh. Kita merasa bersyukur bahwasanya kita masih dikasih umur panjang untuk menyadari kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat. Pertama, keduanya, gua adem. Kagak ada lagi yang namanya reskim nyari gua. Ya kan? Kalaupun ada, kawan lu kesini Iya. ngopi bareng ya. Jadi udah tenang ini sedulur. Nah, beliau ini tinggal walaupun tinggalnya di tempat seperti ini, ibaratnya gubuk reot lah, tapi beliau sudah merasakan kenyamanan, terutama ketenangan dalam hidup. Karena apa? Karena sudah tidak ada yang nyari lagi buser utama. Itu yang utama ditakutin waktu itu. Jadi setiap orang datang ketok-ketok pintu itu udah takut, pikirannya Udah buser gemeter aja. dulu, gemeter. Kalau sekarang ada orang ketok-ketok paling ngajak ngopi. Nah, itu sedulur. Ya kalau dulu kemarin-kemarin mah misal jam 12 nih. Tok 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 tok. Itu yang ada bukan waalaikumsalam. Kabur. Waduh, ngumpet ternyata. Wah, siapa nih? Siapa nih? Nah, nih, siapa datang nih? Nah, takutnya. Pertama dari buser, kedua dari musuh bebuyutan, ya kan. Namanya kita di jalan ya, banyak musuh. Tahu-tahu di masa suatu hari pernah suatu ketika yang bikin trauma. Jam 3 pagi orang ketok-ketok pintu. Kebukain, tak. Bukannya ngajak ngopi, balok nih kepala nih, hancur sampai nih. Nah, itu yang bikin trauma. Peristiwa itu tahun berapa itu? Tahun 99. Dari sekian cerita yang sudah Pak Aliuddin alami tadi, itu yang sangat berkesan dan sangat teringat sampai saat ini apa itu? Ini berkesan dalam segi apa nih? Ya berkesan dalam segi kehidupan yang pernah dilalui. Dalam segi kejahatan atau pas kita nyopet Ya, atau pas selama di dalam lembaga pendidikan itu apa yang paling lembaga pemasarakatan ya, lembaga pemasarakatan itu apa yang paling berkenan, yang paling berkesan? yang paling berkesan di situ ya nggak ada. Kalaupun ada cuman sedikit pesan dari Bapak Ismet waktu itu. Ya mudah-mudahan nanti beliau juga melihatnya. Pasti masih ingat lah dengan saya kan. Waktu itu pesan beliau, Ton, kalau kamu keluar nanti, kamu salah dagang. Tapi dasar udah wataknya dulu kayak begitu. Nah sekarang ini udah puluhan tahun baru menyadarinya. Nah itu dia paling berkesan, sampai sekarang pun saya masih ingat pesan beliau itu. Itu yang paling berkesan sedulur, katanya dari sipir Pak Ismet. Nah itu memberikan pesan seperti itu Di Salemba waktu itu. di
waktu di Lembaga Pemasyarakatan Salemba. Semoga beliau masih ada, masih panjang umur dan bisa melihat videonya Pak Ali Udin sekarang ini. Oke Pak Ali Udin, mungkin ini saja yang perlu saya tanya-tanyakan. Siap. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat yang ada di luar sana, khususnya warga negara Indonesia yang baik, supaya tidak melakukan kejahatan, tindakan kriminal. Itu mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan. Silakan Pak Udin. Untuk pesannya cuma satu aja saya pesan, satu hal saja. Mulai dari detik yang sekarang ini, karena waktu itu nggak pernah balik lagi, mulailah dengan kehidupan yang nyata, real, tanpa harus menyusahkan orang lain. Sebab karma itu pasti ada. Saya sendiri pelaku, camkan itu. Karma itu pasti ada. Kita mulai dari detik ini, jangan nunggu besok-besok. Waktu nggak akan balik lagi. Umur kita makin berkurang. Itu aja. Oke Pak Ali Udin, terima kasih atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya, FKB Project Channel. Semoga pesan-pesan yang sudah Pak Udin sampaikan melalui YouTube ini bisa diterima di masyarakat, khususnya warga negara Indonesia yang baik ini. Belajarlah pengalaman dari apa yang sudah pernah dialami oleh Pak Ali Udin. Jadi pesannya sangat bagus sekali, yaitu berbuatlah baik dan jangan pernah meresahkan orang, merugikan orang lain. Oke sedulur, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang.